kawigatosipun ngaturkeun pamengkasan kagem penumpang Citylink ingkang nomor penerbangan QG 100 gangsal tujuan Jakarta. Para penumpang kasumbangan enggal-enggal minggah motor mabur matur nuwun. Nggak asing kan sama iya kan? Itu artinya apa ya? Kamu bingung ya? Kita briefing apa? Gak apa-apa, tapi aku biarin aja. Sugeng enjing sangat suwun kanggo nampak panggonan kula. Kulo Kang Mas Romo Oro dan Romo Oro Trio Prodono. Jadi O kan kalau Jawa. Sira bisa njupuk pitulung saka kula yen sira pengen ngomong karo bahasa Jawa kromo. Oke. Yuk bisa yuk. Wilujeng nonton obrolan baik dino iki tentang fakta kuto Yogyakarta. Sami-sami sareng ngeluputi matur nuwun. Selamat datang di podcast obrolan bersama kami semua. Ya. Saya Keplanan. Mike saya juga jauh dari sini. Ada. Selamat datang dan kita kembali ngobrol tentang kota Jakarta ya. Iya. Iya. Kalau ini spesial. Apa tuh spesialnya, Bu? Spesialnya iki arana neng dindi. Artinya apa tuh? Gak ada di mana-mana. Oh, nggak ada di mana-mana. Sumbernya kita dari ChatGPT. Anak TikTok. Mau di-spill apa ora? Janganlah, nggak usah. Pokoknya kita dapat. Kita dapat fakta ini tentang apa sih, Mas? Mau apa, mau opo, mau opa nih, ayo. Kamu nih keblinger nih Belanda sama VOC. Oppo ya. Handphone. Atau Xiaomi. Kebaca ya. Iya, jadi hari ini kita akan membahas tentang Kali Buntu. Kali Buntu adalah sebuah sungai bawah tanah yang mengalir di bawah kota Yogyakarta. Sungai ini memainkan peran penting dalam sistem pengairan di kota, namun juga menjadi sumber banjir di beberapa wilayahnya. Apa, Mas? Kacau mati. Enggak, kenapa ini? Lo kepanasan. Kali Buntu ini di Jogja. Ada ya? Ana sungai bawah tanah. Ada sungai bawah tanah, keren banget. Jero Kota. Di bawah kota. Kuto. Ana sungai. Iki aku jadi inget film-film Disney gitu. Apa? Ada Frozen. Bukan. Tangled. Bukan. Pokoknya ada yang kayak kita masuk terus ono sungai di dalam gua. Bayanganku kayak gitu loh, Wes. Tapi iki sepertinya dibuat pas zaman Londo gitu ya. Londo. Bener ya, Wes? Bener. Dibaca. Oh, ternyata ada. Padahal mau pembukaan dong malah nge-spill. Bodoh. Nah, iki ono gledek toh? Kedengeran ya pasti ya? Enggak. Ini menarik banget ya Mas Rama karena tadi aku mencoba mendalami materi kan. Akan kita bahas ini ya. Tak search di Google Rawono. TikTok. Biasanya ada. Rawono. Fix iki ChatGPT. Fakta nomor 1 Mas Romo Oro. Oke. Matur nuwun. Kali Buntu memiliki panjang sekitar 1,5 km dan lebar sekitar 6 meter. Nah, bisa dibayangkan kan, Dit? Jadi seberapa lebarnya? Kali Buntu panjangnya sekitar 1,5 kilo, lebarnya 6 meter. Iya. Wah, itu udah enggak terlalu panjang ya sebenarnya. Sebenarnya tidak terlalu panjang. Tapi dia lebar tuh, 6 meter loh. Lebarnya 6 meter. Nah, ini kebayangnya kayak apa ya Mas ya? Kalau Kalimalang itu enggak 6 meter. Maksudnya enggak, gini, iya lebarnya enggak. Mungkin kalau Kalimalang ya 4 ya, kalau 4. Benar, sekitar 5. Situ ya. Itu lebih besar lagi. Lebih lebar lagi memang. Lebih lebar lagi dan betul. Di bawah tanah. Itu yang paling kerennya tuh. Menarik banget ini. Sungai ini mengalir dari selatan ke utara, timur ke barat, selatan ke utara. Tak jaga. Batuk Pak Haji. Melewati wilayah kota gede. Batuk Pak Haji.
Itu batuk mulu pasti Iya, bocor. nggak apa-apa. Ada berita ada batuknya ada. Melewati sungai iki dari selatan ke utara Mas kan bayangin ya dari Selatan, bawah nih ke utara melewati Kota Gede, Ngasem dan Kraton. Wah, nggak sembarang tempat yang dilewatin, bro. Lo. Bener banget ya. Iya kan? Kota Gede ono apa ning Kota Gede? Kota Gede. Ono Perak. Perak. Ngasem ono apa ning iku sing Wow. kita mau cari dulu nih. Karena seperti ruang-ruang bawah tanah ning Jakarta, itu kan juga ngelewatin tempat-tempat yang viral, yang sakral atau yang penting lah gitu. Betul sekali. Ini aku penasaran ini Kota Ngasem ini. Kota Ngasem ya? Kota Ngasem ini ada apa? Ada apa? Aku mau tulis ono apa tadi. Lah, Ada apa? kok Ngasem ini di Bojonegoro. Bojonegoro? Berarti Ngasemnya Jogja, coba lihat. Ngasem Yogyakarta ini. Kurang lengkap. Jakarta. Kok Jakarta? Yogyakarta ya. Tak cari dulu saya ya. Boleh. Ini nih. Apa? Ini Kita kasih obat batuk apa? kita iklan dulu apa ya? Kita kasih. Enggak usah ya. Oke. Bapak ikut sehat. Kota Gede, Ngasem dan Kraton. Kalau kata Bapak GPT tadi, Kota-kota penghasil perak. Benar. Kota emasnya di mana ya? Nah, iya kan? tapi aku penasaran Mas. Kenapa? Iki kali untuk drainase, apa untuk transportasi? Oh, ini. Apa itu maksudnya tulisan di Kalau masuk situ ya? kan transportasi per. Oh iya. Jadi itu aku punya dua analisa itu. Aku tahu selain di Kota Gede tuh di Ngasem ada apa? Kota apa? Apa? Ada Masjid Agung ternyata di sana. Bisa dilihat, pasti bagus deh. Masjid Agung Pandeglang aja di Banten tuh udah bagus banget, apalagi yang di Ngasem. Iya kan? Pasti juga udah megah gitu ya. Iya, jarang kita ke sana, biasanya kan kita mah ke Malioboro lagi ya kan. Justru ini siapa tahu bisa menjadi sumber inspirasi teman-teman semua. Destinasi wisata yang baru. Kamu tanya deh, Mas, aku pengen ke Kalibuntu. Loh, ntar meledak balanya. Selain itu juga di Ngasem tuh ada Keraton Kasepuhan. Jadi ada 2 destinasi yang bisa kalian datangi. Benar. Dan itu juga adalah waktu zaman Mataram Islam. Oh, kota bersejarah itu. Iya, di Ngasem itu. Oh, berarti memang bukan kota sembarangan. Iya, betul. Tapi kota yang memang terjadi pemusatan atau kota pusat pemerintahan. Benar. Ya, selain Keraton ya tentunya. Keraton kan sudah populer nih. Kita harus main ke Ngasem berarti. Kita harus main sama ke Kota Gede juga. Aku penasaran juga sih. Karena kan biasanya alir ngomongnya. Air iki kan biasa dekat dengan sumber ya. Maksudnya banyak candi-candi yang ditemukan zaman dulu itu emang dekat dengan sumber air. Bener banget. Air kan itu juga memang kehidupan kan. Oh, ngomong apa iki ya? Aduh. Air itu adalah sumber kehidupan, Mas. Oke. Makanya banyak tempat-tempat penting itu dibangun dekat sumber air. Betul. Air mengalir ke tempat penting kerajaan itu lah. Oh, itu yang nggak sembarang itu ngalirnya. Sembarang itu dia nih. Aku mau kasih fakta nomor 3. Boleh. Fakta nomor 3. Air Kalibuntu berasal dari air hujan dan air sungai di sekitarnya, serta dari beberapa mata air yang terdapat di sepanjang aliran sungai. Ini menarik banget ini. Dia. Ini sih poin ketiga ini mengkerucut ke drainase tadi ya Mas ya. Benar sekali. Iya karena kan kerucut di situ makin banyak ya. Aku ngerti lagi. Iya kan, ngerucut makin banyak. Terus sekarang juga katanya pemerintahan baru juga wis punya sistem baru teknologi baru, betul. Dan ini ada sebenarnya yang sudah dibangun sejak lama iki loh. Dan sistem airnya kata mirip Subak ya Mas. Subak atau apa? Subak di Bali itu sistem pengairan di Kota Bali. Oke. Iya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini Subak nih. Itu Subak pengairan di Bali. Aku langsung ke selanjutnya iki Mas. Ini menarik banget iki nih. Jadi Kalibuntu iki sering mengalami banjir saat musim hujan tiba. Sebentar, ulangi lagi kalimatnya. Kalibuntu iki sering kali mengalami banjir saat musim hujan tiba. Ya iya, kalau musim salju. Oh iya. Ini juga infonya.
Kan bercanda. Maaf Gusti. Bacanya Kan boleh. saya bilangnya musim hujan. Ya kalau musim salju kan nggak mungkin juga. Kan kalau musim salju nggak mungkin di Indonesia Gak kan. mungkin. Ya lanjut aja nggak apa-apa. Nyuwun. Kayak musim salju. Nyuwun ngapunten. Ya. Ayo bilang. Nyuwun apunten. Puntennya jangan Sunda. Punten. Bukan Sunda. Gimana Mas? Serius Tadi, iki ya. jangan main-main. Canda. Kali Buntu seringkali mengalami banjir saat musim hujan tiba, sehingga menyebabkan genangan air di beberapa titik di kota. Oh. Nah, iki bikin banjir. Bikin banjir, curiganya aku sih harusnya ada banjir. Harusnya nggak Cuma ada. karena ketumpuk-tumpuk. Oh, Atau sampah. sampah satu. Kedua mungkin ditumpuk dengan sistem lain. Oke. Ketiga, di atas tanahnya sudah terbangun rancangan-rancangan baru yang tidak sesuai dengan grand plan dari rancangan lama. Ih, kok keren banget aku. Keren. Semesta aja. Iya. Tidak mendukung. Tidak itu Itu tidak. mendukung. Tidak. Gue adem tadi. Yang lu tadi Marah ya? Marah. Iku Mas, jadi banjir. Kita bisa ngobrol sama geledek nih lain juga sih tadi Mas. Bisa tahu bahasa geledek. Tahu, Jedar marah. Every single thing in the world itu bernyawa. Gila. Itu Al-Quran, betul ya? Masnya BBC ngayok jazz atau BBC London sih? Aku BBC Klaten. Tadi ada banjir juga kata di Malioboro. Oh iya. Menurut aku sih iya. itu loh Mas. Benar. Terus pemakaian barang-barang kita yang udah makin lama iki makin ke plastik iku loh. Ke Iya. plastik kau tahu ndak? Ke plastik tuh makin plastik. Banyak plastik. Iya. Istilah apa ya? Kemlastik. Iya kan dulu pakai apa? Orang dulu tuh pakai Daun pisang. Daun-daunan. Terus gitu kan. gerabak, keramik. Iya. Kalau lebaran ketupat gitu Kalau sekarang daun-daun. apa? Masih ketupat. Ini yang berubah. Iya benar. Gitu loh Mas, barang-barangnya wis tidak eco friendly gitu loh. Oh, eco friendly. Sekarang mau eco friendly marah eco mahal. Yang Korksikal nih, korksikal. Orang kalau ngomong yang kencang. Bener-bener sebel. Sustainable katanya. Sustainable, betul. Iya, itu tapi ironi ya Mas ya. Kita Kenapa? mau balik lagi ke natural ke apa? Kembali ke alam semuanya. Kembali ke alam malah mahal. Iki yang salah siapa ki? Yang salah. Padahal kita maunya kan kembali ke budaya-budaya luhur, budaya Iya, leluhur kita yang baik untuk alam bumi. betul. Tapi mau beli, weh kok mahal gitu loh. Oh iya ya. Mau beli nasi misalnya beras organik, loh kok mahal. Mau beli beras baik di mana? Oh kalau itu murah, langsung aja di Nasi Pada Pelangi SCBD dan kau bisa akses di Gojek juga. Dapat nih gocap. Ini apa sih gue juga? Ada loh. Yang zaman sekarang ada. Iya, aku juga bingung kok di sini ya. Nggak tahu deh. Iya. Iya juga. Gitu loh. Sebaiknya kita istirahat dulu ya, karena udah mulai capek nih. Bisa skip gitu kamu. Kenapa maksudnya? Bener. Iya Kamu kan? kalau lamaan nih kita baca-baca nih. Asem iki asem. Oh asem. Oh daerah yang tadi. Tutup dulu Mas, tutup dulu. Dan kemana-mana kita mau ngerokok dulu seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kita mau melanjutkan budaya dan lupa merokok bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, nggak usah merokok. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ngikut. Aduh, capek banget Ra. Gue kira nggak mau ikut, kan lagi lemes. Oh iya. Kebau gue musiknya gitu-gitu. Tadi bahasan berat ya. Berat. Sebat dulu. Boleh nggak? Lagi? Boleh. Apa aja bro, sabi. Kan ini rokok keraban ya kan, bisa bikin. Gue bakarin dong, gue kan nggak biasa pak. Lo tolong bakarin. Hah? Rokok. Ada ini lo jadi. Jangan pakai korek aja. Belum nyala. Enggak bro, iya gitu aja. Ya danginnya. Jadi ada AC di sini. Nih, lu aja yang bakar sendiri. Gue punya lu. Gue kalau nggak kretek gini nggak enak sebenarnya. Kenapa emang? Udah bunyi. Kalau kretek kan ya. Kretek abal. Iya benar. Kretek. Iya. Dada aja lu. Bikin gue makin pusing gue. Gila bahasa lu beda banget bro. Kalau udah ngerokok gitu. Ternyata
Apa? Emang kehidupan habis menikah gitu ya Dede? Kan lagi ngomongin Jogja bro. Kenapa hidup menikah? Iya kehidupan di Jakarta berat, makanya gue pengen pindah ke Jogja aja lah gue. Iya itulah, makanya kadang ada saat tepat jadi nikmat jarum coklat bro. Gila. Saat tepat kayak gini emang ngobrol-ngobrol kayak gitu. Karena kayak lagu Gigi zaman dulu kan. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Tuh tepat. Lagi coba. Enak banget tuh ini. Bro berat bro. Iya bro. Oh berapa kilo? Ini enak banget loh. Di suasana Jogja ini juga enak banget. Enak ya ternyata ya. Rokok kereta panjang. Bisa menemani perjalanan. Jakarta Jogja. Jakarta Jogja. Jakarta Keraton. Jakarta Keraton. Kota Gede Ngasem. Kota Gede Ngasem. Langsung lah. Mencari pintu masuk Kalibuntu. Wah, iki lho. Mantap lah. Aku iki lho. Rak nemu iki gimana iki? Maksudnya Gimana? kita mengharapkan siapa tahu ada yang tahu. Mas, mau ke Kalibuntu. Lewat Rene, Mas. Ini menarik banget nih. Bener. Karena pemirsa, aku tuh selalu seneng sama yang namanya ruang-ruang rahasia. Ruang-ruang bawah tanah. Bener. Ternyata itu adalah mimpi-mimpi aku waktu kecil. Seneng banget lah, itu media terbaik di Bogor. Iya dong. Cuman becek. Karena hujan. Itu dia. Nah ngomong-ngomong hujan nih. Menarik. Iya. Kita lanjut lagi ya ke poin selanjutnya tentang Kalibuntu. Di Yogyakarta. Betul sekali. Jadi meskipun menyebabkan genangan air di beberapa titik di kota besar ya, Kalibuntu masih menjadi bagian penting dari sistem pengairan di kota Yogyakarta. Air dari Kalibuntu digunakan untuk mengairi sawah dan kebun di sekitar kota, serta untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi beberapa warga di beberapa wilayah. Gitu. Gitu. Manfaatnya masih jalan, Mas. Manfaatnya tuh lebih banyak sebenarnya. Iya. Dan banyak warga juga yang masih terbantu dengan adanya kali ini. Nah itu. Walaupun mungkin tadi ada plus minus kan, mungkin karena kan musim hujan, jadi menggenang gitu. Benar. Tapi masih menghidupi air bersihnya juga. Bener nih, coba kita perhatiin kalimatnya. Digunakan untuk mengairi sawah dan kebun. Iya. Dari mengairi sawah, panen sawah. Jadi apa? Dari padi jadi beras. Iya kan? Iya. Beras untuk kita makan lagi. Iya. Itu fungsinya? Berarti Mas, banjir kalau di kali, padahal ini kan niatnya baik. Niatnya baik. Kalau banjir di Kalibuntu berarti salah siapa itu? Kita sebagai pemerintah jangan bahas salah siapa ya, tapi kita bahas gimana solusi ke depannya gitu aja ya. Apa yang kita bisa kasih untuk apa yang kita bisa kasih untuk negara kita ini ya, gitu aja sih. Jangan pernah tanya apa yang sudah kamu berikan gitu. Kebalik aja. Salah, gimana sih? Saya udah bagus padahal tadi. Keren banget. Itu contoh obrolan pejabat. Aku sudah belok-belok dilurusin lagi. Enggak itu. Ya benar, tapi itu ada benernya Mas Romoro ya. Iya Romoro itu tadi maksudnya adalah ketika kita nanya salah siapa ya nggak akan ketemu. Nggak akan jalan, nggak akan aksi. Iya. Yang bisa diaksikan ya diaksikan mulai dari hal sekecil mungkin. Bener bro. Karena gini Mas, mengakui kesalahan itu sulit sekali loh. Masa? Loh kita cari siapa yang salah. Padahal kan kalau udah yang ngaku nggak akan disalahin juga gitu. Ya udah kita cari solusi bareng-bareng. Oh gitu. Iya nggak sih? Padahal tinggal ngaku doang ya Raya. Ngaku salah tuh paling susah tuh, ngaku salah ya kan. Gara-gara ini nih. Terus tinggal apa? Ada.
Belum dinyalain. Oh, belum dinyalain. Tinggal apa? Tinggal mengakui aja. Tinggal mengakui kesalahannya, udah kita langsung cari bareng-bareng solusinya. Nggak usah cari siapa yang salah gitu aja. Dan nggak usah dituntut-tuntut dulu biar mau ngaku salah ya. Padahal kalau dia memang sudah merasakan salah dari lubuk hatinya itu akan lebih enak ya. Iya, kayaknya gentle gitu kayak kalau mengakui itu. Kalau cowok. Iya, kalau cewek. Gentleman. Ladies. Gentleman. Oke. Kita lanjutin lagi Mas ya. Iya, berat ya. Kemudian ini ono beberapa jalur bawah tanah yang digunakan untuk menjaga aliran kali buntu agar tetap lancar. Beberapa jalur tersebut memiliki pintu air yang dapat diatur untuk mengatur aliran air. Ini pakai teknologi gitu Mas. Canggih. Iya. Ada beberapa jalur bawah tanah yang digunakan untuk menjaga aliran kali agar tetap lancar. Tetap lancar loh. Dan itu punya pintu air. Berarti kan nggak sembarang yang buat iki Mas. Benar pasti orang canggih di zaman dulu ya. Iya orang canggih dan ada pengaturannya. Nah mungkin sekarang karena yang mengatur udah nggak ada, itu juga salah satu penyebab yang menyebabkan banjir Mas. Iya padahal bagus banget iki. Itu tuh kenapa ya Mas ya? Kalau sejarah tuh nggak nyatet di Kali Buntu tuh kenapa? Menurutmu ya menarik Mas. Kalau dicatat ya nanti dilanjutin. Kalau dilanjutin yang lama berarti nggak ada proyek baru. Maksudnya iki loh Mas. Kamu nih proyek nyerepet jurang aku. Partnernya bingung aku. Iki loh Mas. Maksudnya proyek apa ya, pelestarian yang rapi-rapi, bersih-bersih. Bersih-bersih sendiri ya kamu ya. Sapu dulu. Packing sana kamu, minta maaf ke pemerintah sana. Minta maaf. Pemerintah plus 62. 26. Iya. Salah terus. Makin salah. Itu loh Mas, ya mungkin kan pastinya makin lama orang memiliki pengetahuan yang baru. Iya betul. Input, insight baru. Iya, punya pemahaman yang baru sehingga dibangun jalur yang mungkin kan niatnya itu loh Mas. Bener, niatnya pasti yang baru-baru tuh inginnya lebih baik. Bukan. Niatnya tuh ingin lebih baik perekonomian dirinya. Wah, bukan. Aku lanjut aja ke poin selanjutnya. Bukan maksudnya iki loh. Didrak gerung iki. Berani. Apik. Ya, mereka niatnya baik. Cuma kan suka kita ngomong di obrolan. Ya kan? Udah balelol nih. Kalau kata orang Sunda balelol. Tak deh, bingung bersih. Udah bingung. Bersihin aja. Sini suka keplitat-keplitu. Bener, tapi niat baik aja udah dicatat. Udah dicatat sama malaikat loh, niat baik loh. Udah. Tapi tinggal aksinya yang tinggal aksinya. Jadi baiknya masuk surga gitu ya, jangan setengah-setengah. Dan ini kan mengajarkan kita bahwa kita harus mempelajari masa lalu, masa kini dan masa depan ya Mas. Ini ya mungkin ibaratnya ini Kali Buntu ini masih lalu. Masih pas. Masa lalu. Masih lalu. Sistem yang sekarang ini masa kini. Oke. Nah, masa depannya ini kita harus mungkin kita inilah Mas yang generasi berpikir kemudian beraksi sehingga kita bisa menjadi manusia yang memayu hayuning bawana. Wih, gila. Gak ada di skrip lu. Hafal dia. Gotong royong itu kan tadi kan? Bukan ya? Itu apa ya? Membuat tentram lah pokoknya. Oh iya. Tenang, adem, tentram tadi. Terima kasih ya. Iya. Aku mau bacain yang nomor 7 boleh? Oh boleh. Oke. Masih ada. Jadi di beberapa tempat di sepanjang aliran Kali Buntu terdapat pintu masuk menuju jalur bawah tanah yang dapat digunakan untuk mengakses sungai ini. Nah, ini dia. Iya. Ada jadi, jalurnya tuh, ada. Ya. Ada jalur ya. Tapi jujur ini fakta baru loh buat aku juga ini. Aku juga baru banget, baru tahu aku. Dan kita coba cari di Google nggak ada. Siapa tahu teman-teman ada yang tahu, boleh langsung dikabarin ke kita aja. Karena yang tahu nggak sembarang orang ya Dit ya, ya kan? Iya. Yang tahu siapa aja Dit? Tapi kenapa dikasih tahu ke kita ya? Itu apa sih artinya? Apa? Itu tahu cuma siapa? Artinya apa emang? Abdul sih? Oh, jadi tidak sembarang orang yang tahu. Orang-orang yang khusus pasti yang tahu tentang info ini ya. CIA, FBI. Jadi maksud lo orang-orang keraton nggak tahu? Justru itu kan kalau orang yang di situ pasti tahu. Oh pasti tahu. Pasti. Iya. Nggak mungkin mereka tidak tahu ada sungai di bawah kotanya sendiri, nggak mungkin, pasti berarti ada. Maksud lo orang keraton kerja sama si FBI itu?
FBI. Kerjasama. Oh, itu kan udah lama. Hah? Udah apa? Udah lama kayaknya. Oh iya. Udah lama tahu sungai ada di bawah kota Jogja. Iya. Pasti kan mereka punya teknologi yang luar biasa ya. Pasti orang-orang zaman dulu kan udah bikin jalur-jalurnya loh gitu ya. Udah dipikirin. Apa tuh? Susah disapu. Gampang, Bro. Ngerokok aja lah yang pentingnya. Iya, lancar pasti. Kemudian kita ikuti itu tadi prinsip-prinsip Sri Sultan Hamengkubuwono X juga tadi itu loh, punya prinsip-prinsip baik tadi itu loh. Iya bener, dengan nilai-nilai Jogja yang udah baik-baik. Niat baiknya udah ada, tinggal kita aksi baiknya ini bisa difungsikan secara maksimal nih kali buntu ini kan. Iya, bener. Jangan namanya aja buntu ya kan, tapi kita bisa maksimalin sepenuh hati. Keren. Semoga informasi tadi bermanfaat ya buat teman-teman yang ada di mana aja, yang ada di Klaten, Yogyakarta, Solo, Surakarta, Babelan, Bekasi. Jauh banget. Iya ya, nyebutin harus deket-deket dulu ya. Deket-deket aja dulu. Surabaya, Malang, Tanjung Perak, tepi laut. Jangan lupa boleh ikut. Boleh ikut ke kami semua sebagai mendukung acara ini dengan cara memberikan info-info yang menarik. Benar. Atau info tambahan kalau kita salah mohon maaf. Ya. Karena kita juga masih belajar, kita sama-sama belajar di podcast obrolan baik. Betul sekali. Karena niat kita adalah insya Allah niat yang baik. Terima kasih telah menonton podcast obrolan baik news di mana ada nilai-nilai baik di balik sungai yang bermanfaat untuk orang banyak tapi tidak digunakan. Alright. Dan niat baik belum tentu dianggap baik. Yang sudah pasti baik adalah aksi baik. Selamat malam dan sampai jumpa. Sedang tahu. Kaget terus.